Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul, semester 6 kelas A, Prodi Administrasi Publik, NPM 091 058 041 9055. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendefinisikan beberapa pendapat terkait dengan hukum administrasi negara. Yang pertama dari Prajudi atau Musdirjo. Prajudi Atmosodidirjo mengungkapkan ada 3 arti daripada administrasi negara, yaitu 1 sebagai aparatur negara, yang kedua sebagai aparatur pemerintah, dan yang ketiga sebagai institut politik, sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani atau sebagai kegiatan pemerintah operasional, dan 3 sebagai proses teknis penyelenggara undang-undang. Kemudian yang kedua, menurut Utrecht, Utrecht mengungkapkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum pemerintah yang menguji hubungan hukum istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Kemudian yang ketiga, menurut Dimot mengungkapkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mempelajari bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Kemudian menurut Oppenheim mengatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan penggabungan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terikat pada badan-badan tinggi maupun rendah, kemudian JHP Belteproit mengatakan hukum administrasi negara adalah seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan pemerintahan hendak memenuhi tugasnya. Kemudian Beksen Mustafa. Menurut Beksen Mustafa menyebutkan ada 3 poin yang dapat menggambarkannya. A. Menjamin kepastian hukum. Fungsi menjamin kepastian hukum memiliki arti bahwa hukum dalam konsep dan praktiknya memberikan jaminan bagi anggota masyarakat untuk diperlukan berdasarkan aturan hukum yang tidak dengan sewenang-wenang oleh negara atau penguasa, serta menjamin kepastian mengenai isi aturan tersebut. B. Menjamin keadilan sosial. Fungsi menjamin keadilan sosial memiliki arti bahwa hukum mampu memberikan keadilan dan perlakuan yang adil bagi setiap anggota masyarakat. Kemudian C. Berfungsi pengayoman memiliki arti bahwa hukum memberikan pengayoman atau perlindungan bagi setiap anggota masyarakat, baik terhadap jiwa, badan, maupun segala hak yang dimilikinya. Kemudian pengertian asas legalitas. Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang.
Kemudian pengertian asas deklarasi. Asas diskresi dalam hukum administrasi negara adalah kebebasan atau keleluasan bertindak administrasi negara yang dimungkinkan oleh hukum atau bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang aturannya belum ada dan tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian poin ke-9, soal ke-9, jelaskan hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tentang struktur organisasi dan badan-badan negara. Sedangkan hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur tentang kewenangan badan-badan negara secara praktis. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.